Oke, Melo Cute tuh apa tadi? Melo Cute tuh Melo Cute. jadi apa namanya, kalau ini tuh lebih apa ya, lebih variasi aja sebenarnya, biasa ya, topping gitu ya, jadi topping aja ya. Jadi kalau pas berat, apa itu hijau-hijau, apalagi kan kalau anak-anak atau orang dewasa yang suka manis kan, ngeliat Milo tuh kayak pengen gitu, jadi biar lebih isi aja. Tapi sebenarnya bisa dengan segala hal ya? Betul, bisa banget, bisa pakai caca apa yang warna-warni itu juga bisa. Oke, bisa pakai cabai gitu nggak? Cabai kayaknya coklat cabai sih masih nyambung sih ya, cuma kayaknya jangan. Oh jangan, baik. Kenapa Mbak lapar? Oh iya. Nanti di akhirnya ada icip-icip, jadi bisa ada icip-icip ya? Oke, jadi yang mau cobain browniesnya boleh langsung ya, duduk dulu di depan nih, diisi dulu ya. Harus diisi dulu ya chef ya? Nggak boleh, kalau nggak boleh dapat browniesnya. Mari-mari sini, orang lumayan kalau mau cukup banyak. Gitu. Itu apa tuh? Ini ada minyak sama coklat, dan butter kita lelehin dulu ya. Nah ini nih, ini teknik melelehkan itu susah loh. Nah kalau ya banyak yang bermasalah tuh kalau lagi ngelelehin coklat itu bukannya makin leleh makin gumpal. Betul. Karena kalau musuhnya coklat itu dua. Apa? Api dan air. Jadi api panas dan air. Dia tuh musuhnya itu. Oke. Nah ini kalau aku tips dari aku manasin coklat itu, pertama didihin air dulu, kemudian dimatikan. Nanti setelah dimatikan, jadi pakai uapnya aja. Pakai uapnya aja, karena benmeri sendiri itu untuk memanaskan dengan teknik uap air kan. Oke. Ini kayak sauna ya coklatnya ya. Nah, yang bagusnya adalah si halo. Ibu ini selalu datang loh. Ibu ini selalu datang dalam setiap eventnya dari Infinite Event Organizer. Tepuk tangan dong. Dan ibu ini kenapa selalu ikut? Karena sebenarnya dia sedang menyusun buku resep. Oh iya. Jadi semua event dicatat ya. Catat. Jadi nanti ada biografi ya. Biografi buku resep. Bikin brownie. Iya. Lelehin coklat. Betul ya. Nah jadi balik lagi ya, tadi tuh musimnya coklat itu ada dua, api dan air. Jadi kalau dia terlalu panas, kalau misalkan ngelelehin coklat nih mau dipanasin malah makin gede, dia malah bukan makin leleh, tapi malah makin menggumpal. Karena di dalam coklat itu kan ada gula. Nah kalau gula karena panas jadinya apa? Kristal kan? Karamel, makanya dia dia bukannya meleleh malah ngegumpal. Bentar chef, ini kan coklatnya kenapa bulir-bulir ya? Bukan yang blok gitu ya? Beda nggak? Beda, betul. Banget nih ya. Jadi memperhatikan sekali. Iya dong. Kenapa? Yang bulat lebih enak daripada yang kotak ya? Jadi, oh gitu? Ya, coklat itu ada dua jenis. Apa tuh? Ada yang namanya converter, sama ada yang namanya kompon. Oke. Bedanya apa? Bedanya itu di fatnya, lemaknya. Kalau converter itu, dia itu asli dari lemak coklat. Oke. Nah kalau misalkan kompon, si lemak coklatnya itu diganti, disatukan sama apa namanya? Sama nabati. Iya gitu. Itu yang kompon. Lebih banyak, bentuknya itu blok gitu ya. Kalau biasa kompon buat ini Pak. Iya. Oh beda. Buat nambel-nambel ya. Beda ya. Oh beda. Nah kalau apa namanya? Kalau si coklat itu kalau kena api ya, kena api itu dia ngegumpal. Kalau kena air, kenapa dia ngegumpal juga? Karena dia itu konsistensinya tadi aku bilang ada fat ya. Nah, minyak sama air itu kan berlawanan ya. Jadi dia bukannya malah makin cair, tapi malah makin berpisah ya. Malah dia akan jadi split gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong chef, bagus banget loh pancinya. Oh ternyata panci ini adalah panci dari Bolde. Tepuk tangan dong buat Bolde. Kalau misalkan mau cari panci-panci unyu-unyu ini ya, semuanya ada di booth yang sebelah sana ya. Ada mbak-mbak yang pakai baju pink. Hai. Nah Bolde di situ ya, pancinya bagus-bagus sekali. Ada warna pink, magenta, ungu ya, banyak sekali warnanya. Ada yang warna baru, warna sage ya, hijau-hijau sage gitu ya. Jadi mirip-mirip baju lebaran tahun ini. Ya. Jadi sambil aku biarin dia meleleh dulu, aku mau kocok gula sama telur. Nah ini aku pakai gula sama telur. Oh mixernya bagus juga warnanya ya, pinky sekali ya. Ini cocok sekali dengan karakter dari Chef Sabila ya, pinky girly gitu. Ini dari Oxo. Saya pakai juga loh di rumah. Pakai juga ya di rumah ya. Mungkin yang ini juga bisa saya pakai nanti. Oh enggak, jangan ya.
Head oven nggak boleh bayar. Oke. Baik. Ini yang dikocok apa Ini chef? aku kocok gula sama telur. Gula sama Kuncinya telur. kalau misalkan bikin brownies itu dia gulanya tuh harus benar-benar larut ya. Karena kalau Oke. misalkan gak larut dia nanti kan kita harapannya si brownies itu bakal ada lapisan yang shiny di atasnya. Oh. Nah kalau misalkan si gulanya itu nggak larut, itu nggak akan muncul tuh si shine flake-nya. Oh gitu. Ngaruh ya? Ngaruh banget karena si gulanya. Mau nanya boleh? Boleh, ibu silakan. Oh. Iya. Gula halus. Gula halus boleh. Boleh. Jadi dia lebih mudah untuk larut ya kalau gula halus. Gula cair. Kalau Brown apa? sugar. Kalau brown sugar, Brown sugar. boleh. Cuma dia tuh bakal lebih untuk mengembangnya dia akan lebih padat. Biasanya hasilnya akan lebih padat. Jadi banget gitu ya. Dibandingkan dia brown sugar, iya. Karena dia kan apa namanya kalau brown sugar itu molasenya lebih tinggi ya dibandingkan yang si gula putih itu. Oke. Lebih padat. Ya aku pernah soalnya bikin di 50-50 gitu ya, si 50%, ya 50% yang gula pasir sama gula brown sugar itu dia hasilnya jadi lebih padat gitu. Ngaruhnya lagi dia juga lebih legit sih jatuhnya karena kalau brown sugar itu lebih legit ya. Iya, dan lebih kadang-kadang dia lebih wangi, Lebih wangi, Lebih betul. harum. Gitu. Kalau diganti gula batu? Kalau gula batu susah ya. Oh susah ya. Jadi pilihannya tergantung kita. Dia mau lebih fluffy atau Mau 5G atau mau lebih spongy. Betul. Oke. Kalau yang aku bikin hari ini dia tipenya bukan 5G banget, bukan spongy banget, jadi tengah-tengah. Iya, jadi dia tidak terlalu mengembang banget, tapi dia juga tidak terlalu padat gitu. Jadi Oke. masih lebih ke brownies bakar Bandung, mirip kayak brownies bakar Bandung. Oke. Baik. Ya pokoknya gula apa aja sebenarnya boleh sesuai selera ya chef ya. Betul. Gula halus, gula pasir, Gula nggak halus boleh gula darah ya. Gula darah jangan. Jangan ya. Kalau gula halus boleh, tapi mungkin lebih ngaruh ke costnya. Jadi cost lebih tinggi. mahal ya. Nah ini aku masukin vanilla extract. Oke. Vanilla extract itu biasanya kalau di resep kue itu untuk menghilangkan bau telur, amis telur. Oke. Ini udah leleh nih chef. Udah leleh ya? Biar aja di sini. Apa Boleh. diturunin? Diturunin boleh. Nanti soalnya aku masukin coklatnya tuh harus dalam keadaan hangat gitu. Karena Oke. kalau misalkan bikin brownies, aku pernah coba untuk coklatnya itu kalau hangat sama dingin bedanya. Kalau dingin itu dia nanti saat lagi kita tuangin ke loyangnya agak susah. Jadi kita Oh. mesti harus pakai palet lagi. Nah itu kan kalau misalkan jualan ya itu nempel di palet tuh jadi waste. Oh. Nah itu kita menghindari waste itu. Dan Oke. hasilnya juga lebih shiny sih kalau di saya ya. Oke. Oke, ini biarin larut. Kalau untuk tipsnya sih pakai telur suhu ruang pertama. Terus Telur kedua, suhu ruang. kalau misalkan nggak ada mixer di rumah gimana? Bisa, tinggal pakai balon whisk kayak gini. Nah itu nanti si telurnya itu sama gula kita benmeri. Jadi untuk memudahkan si gulanya itu larut. Benmeri itu apa? Di benmeri itu ini tadi. Oh. Memanaskan dengan teknik wok Whiskey, air. oke. Benmeri namanya ya. Betul. Jadi untuk memudahkan si gulanya itu larut. Kalau aku bikin 2-3 resep biasanya aku bantu sama ini karena terlalu lama kan kalau misalkan dikocok. Jadi telurnya tuh udah terlalu mengembang tapi gulanya tuh belum larut semua. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya bisa langsung di sini ya. Bisa. Kalau diganti gula cair boleh? Kalau gula cair enggak, karena dia kan ada tambahan cairan ya. Oh. Ngaruhnya nanti kalau ke cake dia nggak bakal bagus, jadinya bantet Oh, banget. oke. Jadi kalau misalkan gula cair sih nggak Nggak disarankan rekomen ya? ya, nggak disarankan untuk menjadi substitute kalau misalkan ada gula di resep Oke. gitu. Keren. Terus apa lagi nih yang dilakukan? Oke, sambil nunggu gulanya sama si telurnya sampai larut. Ini setelah itu jangan lupa kita panasin dulu nih. Ini oven tadi aku udah panasin Udah. suhu 180. Ovennya bagus banget. Ovennya apa nih? Mungkin Oh apa ternyata nih? ovennya dari Oxon. Ya keren. Ini kapasitasnya juga bagus ya buat para pemula untuk jualan ya. Jadi Betul. cukup lah untuk bikin brownies 2 loyang nih kayaknya cukup. Oke. Tapi kan mungkin sedikit melenceng ya chef nanya ya. Apa? Kan ada microwave oven. Ya, dia juga bisa buat ngebakar. Kan ada yang oven single, microwave single sama microwave oven. Iya. Nah kalau misalkan di rumah aku tuh microwave oven itu bisa nggak bikinnya pakai microwave oven? Kan biasanya dia ada mode-modenya itu ya. Itu Sama aja? Sama aja sih. Bisa. Cuma kalau microwave oven tuh aku agak ragu ya. Takutnya dia kalau misalkan ada mode yang oven only ya, only enggak?
Ada, oh berarti bisa. Bisa, Nah, oke. Karena kan kalau oven sama microwave itu beda ya. Kalau microwave itu kan memanaskan dengan gelombang. Gelombang Iya, elektromagnetik. kalau oven kan dia suhu Dari panas. suhu. Iya betul, Oke. itu sih bedanya. Baiklah, lama-lama saya direkrut nih sama Iya. Pemahaman tentang baking lumayan. pemahamannya terlalu paham gitu, gimana ya? Bagus nih, patut dipertahankan. Lama-lama mungkin di next event jadi chef ya. Mungkin ya, bisa dipertimbangkan ini. Iya, bisa dipertimbangkan. Oke. Untuk gula sama telurnya emang harus sabar ya. Jadi Karena dia lama ya. Iya, agak lama karena mungkin di sini suhunya lumayan dingin juga ya. Jadi agak susah larutnya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, boleh nih, misalkan seputar baking, apapun itu di luar resep juga boleh. Boleh. Atau ada yang mau nanya promo-promo juga boleh ya. Boleh. Banyak sekali promo-promonya di sini ya, karena masih ada diskon up to 70%. Banyak sekali promo-promonya ya, dari setiap masing-masing tenan yang ada di sini juga banyak banget promonya loh nih, Chef. Ya. Apa aja tuh? Banyak, promonya? ada yang diskon 70%, ada yang 40%, 50%, 80%. Banyak, ada yang bahkan cuci gudang ya, harganya benar-benar dibanting semurah-murahnya. Eventnya Luar sampai biasa. kapan nih? Sampai 6 Agustus ya, sampai hari Minggu ya, jadi harus stay tune terus karena masih banyak barang-barang yang unyu-unyu itu ya yang harus dibelanjakan ya. Jadi langsung sikat aja, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai lama-lama. Oke? Baiklah, bagaimana keadaan telurnya? Untuk telurnya ini udah mulai larut ya karena mixernya juga bagus, jadi Oke. cepat juga ternyata. Ngefek ya? Ngefek, karena kalau misalkan yang nggak bagus tuh dia terlalu kencang, tapi Oh. dia whisknya itu nggak kuat gitu. Kalau ini kan Oke. whisknya bagus ya, Oxonful-nya. Oke, luar Ini kita lihat biasa. dulu ya. Oke, bagaimana Chef? Ini dia udah cukup mengembang juga ya. Kalau misalkan untuk Faji tuh dia cukup seperti ini. Kalau spongy tuh bisa sampai ngembang terus, sampai Oke. agak putih gitu. Larut. Larut. Nah. Tapi Kalau mungkin nggak misalkan sepenuhnya masih ya. Ragu, kalau ragu nanti ini dipegang aja. Cuma kan kalau di sini nggak ada ini ya, wastafel nanti aku. Gulanya larut gitu. Jadi kalau misalkan mau Faji dia speednya rendah ya 3-4 lah gitu sampai si gulanya, karena kalau terlalu rendah juga si gulanya nggak larut-larut kan. Oke. Gitu. Ini udah. Terus coklatnya aku pakai dalam keadaan hangat. Dalam keadaan hangat. Nah, Jadi ini itu tadi telur, gula. kemudian garam. Kalau saya biasanya kalau masakan manis tetap aku kasih garam sih, karena biar menyeimbangkan rasa lah gitu. Jadi nggak terlalu manis aja gitu, jadi ada gurihnya. Dan sebenarnya fungsi garam salah satunya adalah menguatkan rasa. Betul. Kalau di situ ada rasa manis mau dikuatkan itu dengan sejumput garam, rasanya itu seperti umami. Oke, Ya. fix next besok yang Enggak, itu beneran, aku pernah baca bukunya. Benar, Iya. benar. Makanya banyak baca buku ya. betul itu salah satu tips juga untuk misalkan kayak apa ya, mengurangi rasa yang terlalu. Betul. Misalkan terlalu pahit tambahin garam, Benar. terlalu manis disimbangkan juga dengan garam. Iya. Nah ini udah cair, Kamu kemudian kamu ngobrol? Saya tunggu dulu ya. Iya, mungkin Ini- lapar, dia udah bawa piring lagi. Iya. ini kita masukin aja ke sini. Ya. Itu diaduk satu arah ya? Ya ini bebas sih. Bebas, kalau brownies nggak ngaruh. Sebenarnya kita tuh yang pemula itu bisa banget karena brownies itu kan Karena ada brownies itu kue bantet nggak sih? betul, kue Iya kan? gagal. Iya ya. Jadi si brownies ini ceritanya mau dibikin kue ngembang, tapi dia nggak jadi bantet. Tapi enak. Kayaknya jadi lah brownies ini. Oh, emang itu beneran ceritanya gitu? Benar sejarahnya gitu. Oke. Kue bantet. Nah terus ini mau pakai pedal boleh, ini karena satu resep ya jadi mudah aja sih pakai pedal. Pedal itu apa? Pedal itu ini Oh, oke. Solet. silikon solet ya. Iya, solet. Solet kalau Oh bahasa. iya. Solet. Susu. Nah ini Spatula kali ya, Pak? Spatula silikon. Oke. Spatula ya. Nah ini Oke. aku masukin lagi tepung terigu sama Coklat. cocoa powder ya. Oke. Kalau cocoa powder itu ini tadi di rumah aku udah saring, tapi kalau cocoa powder itu dia itu menyerap kelembaban.
Jadi saat dia kena udara pasti dia akan menggumpal lagi. Oke, jadi harus disaring lagi? Iya, saat masukin ke dalam adonan. Emang kalau nggak disaring lagi kenapa? Nanti dia tetap menggumpal karena dia kan si coklat bubuk itu lemaknya tinggi. Oh. Ini kadar lemaknya juga 25%. Oh. Jadi kalau kena cairan otomatis dia bukannya buyar tapi menggumpal. Oh. Gitu. Jadi dia bukannya buyar tapi malah menggumpal. Gitu. Oke. Oke, terus kemudian tepung terigunya juga, kalau misalkan tepung terigu kemasan sih masih aman-aman aja ya, nggak disaring. Tapi kalau yang karungan tuh itu mesti banget saring sih karena potensi ada serangga tuh besar banget. Oke, ada kutunya Iya, ya. ada kutu. Karena kan kalau karung kan dia nggak setutup Higienis ya, iya. nggak steril kalau kemasan ya. Betul. Oke. Nah, udah kemudian kita kocok kembali. Karena kalau udah masukin tepung terigu itu agak berat ya, jadi kita bantu aja pakai okson. Nah, kalau misalkan Kecepatannya gimana? rendah dulu, karena kalau enggak nanti kita bedakan. Oh iya, terbang. Iya, terbang, gitu ya. Oh, oke. Jadi rendah dulu, satu, terus kemudian pelan-pelan dinaikin. Oke, itu nggak pakai spatula aja ya? Nggak ya? Jangan. Pakai spatula bisa, cuma ini spatulanya hari ini aku bawa kecil. Oke. Takutnya jadi dia tidak bisa untuk mengcover semuanya. Oke. Jadi sebenarnya chef sekarang butuh spatula? Nggak pakai okson aja, Iya. cukup. Oh iya. Biar lebih mudah. Banyak yang datang kan misalnya spatula. Dan Iya. ini udah masuk, kemudian kita kencengin aja sampai dia nggak ada si powder-powdernya lagi. Oke. Oke. Kalau kita masukin coklatnya hangat, jadi dia lebih mudah untuk mengalirnya. Oh. Gitu. Kalau misalkan dingin, adem gitu ya coklatnya, Oh. itu Kayak pliket ya? Iya, jadi pas masukin ke loyangnya itu agak susah gitu. Nah ini kebetulan karena di sini suhunya cukup dingin ya, jadi langsung lumayan ngeset. Karena kan coklat itu sensitif ya terhadap suhu. Yang aku pakai hari ini coklatnya Couverture. Cuma kalau untuk yang icip-icip aku pakai kompon ya. Jadi nanti karena aku bawa Couverture karena lebih mudah untuk lelehnya. Gitu. Ini 56 sama 62 aku mix. Oke, Ya. ini tantanya paham banget masalah persenan Iya, coklat saya mix, ya. Gitu. Oh. Karena kalau coklat sih ya, kalau mau yang suka yang pahit itu aku suggest ke 65%, 62, 65 itu boleh. Nah kalau misalkan mau bittersweet dicampur tuh, jadi 56 campur sama yang 65% gitu. Iya, karena kan suka kalau pahit itu kan bikin nggak enak sih ya, jadi kayak apalagi kalau temen ngopi itu enak sih kalau pahit. Enak ya. Ngomong-ngomong nih chef, ini satu resep tuh bisa jadi semua ya? Iya, satu loyang. Jadi satu resep ini satu loyang. 20 kali 20. Nanti dipanggilnya berapa tahun? Berapa? Oh enggak, ya, kelamaan ya? Jadi arang nanti ya. Oh iya, iya. Jadi berapa tahun? 180 itu kurang lebih 30 menit. Gitu. 30 menit, Ya, 180 derajat? Durasi sih sebenarnya tergantung oven ya, karena kita nggak tahu oven di rumah kita tuh panasnya tuh misalkan nih 180 di aku, sama oven di sini 180 bisa beda loh. Karena tiap oven itu punya panasnya sendiri-sendiri. Betul. Jadi dicoba lagi nanti di rumah suhu 180 cukup atau enggak gitu. Oke, baiklah. Tapi berhubung hari ini kita menggunakan oven dari Oxon, ya, pasti panasnya merata. Kue Anda pun jadi bisa dipanggang tepat pada waktunya. Ini hari ini dingin ya di sini. Iya. Jadi untuk untuk aku untuk ngeratainnya butuh tenaga. Iya. Kalau misalkan uangannya nggak dingin biasanya dicair, jadi mudah untuk Oh bikinnya. gitu. Terus itu nanti ditekan atau kalau udah matang baru di-cut? Saat ini. Saat ini juga? Iya, saat ini juga. Tapi dia dikasih mentega sama tepung dulu nggak? Enggak, karena di dalamnya ini udah ada mentega. Maksudnya udah ada butter, udah ada minyak. Jadi dia kalau Nggak lepas nempel? ini nggak nempel. Oh. Aku cuma ngalasin buat bawahnya aja. Ini jadi aku ngalasin cuma
di bawahnya aja, di samping-sampingnya aku nggak pakai terigu atau mentega gitu. Tapi nggak nempel ya, Syah? Nggak nempel. Biasanya kalau bikin kue aku suka nempel. Tergantung kuenya juga. Misalkan kuenya chiffon atau sponge itu biasanya nempel. Oh, Gitu. mengapa? Karena dia punya butter dia nggak sebanyak ini. Oh. Gitu. Karena ini kan udah ada butter, udah ada coklat juga. Jadi dia tuh nggak apa ya, lebih mudah untuk Udah oily melepaskan ya? diri. Iya, melepaskan diri. Nah, ini udah tinggal di-stack ini. Nah, tinggal kita topping. Oh, toppingnya tuh sekarang, bukan nanti? Iya, toppingnya yang vegetable itu kita bisa kasih sekarang. Misalkan kayak almond, terus kemudian ada choco chip, ada cookies juga aku masukinnya sekarang. Kalau Milo jangan Kalau dong. Milo jangan. Iya. Oke, kalau topping sih sesuai selera aja, mau pakai mete, almond. Kalau menurut aku sih enak tuh almond ya. Kalau keju itu kadang trikinya itu dia coklatnya nggak merata. Oke. Jadi kadang tuh ada yang putih, ada yang masih udah ada yang coklat, tapi masih ada yang putih gitu. Oke. Ih, gampang banget ya bikin brownies ya. Jadi Ternyata ya selama ini aku berpikir membuat itu susah banget gitu. Iya, kalau chef yang bikin pasti gampang ya. Kalau kita yang bikin pasti saya habiskan. kadang-kadang tuh trikinya di shiny cracknya itu nggak keluar sih, itu aja. Oh, tapi aku pernah ya bikin brownies chef itu jadi kayak batu udah. Oh, serius? Iya, itu kenapa ya? Justru aku bertanya. Mungkin apa komposisi Kerasan. biasanya kita kalau misalkan ada masalah gitu ya kita lihat dulu komposisi resepnya. Rasionya Itu aku berapa. pakai premixing. Oh, premix. Oke, kalau premix itu berarti Untung-untungan ya. metode bikinnya Metode pasti salah. bikinnya yang salah ya. Premixnya nggak salah ya. Premixnya nggak Yang salah. Emang salah saya kalau Iya. ini. Kenapa? Hmm. Iya, yang salah yang Salah yang bikin. Ini aku pakai chips yang Kalau chips nggak leleh? Kalau chips nggak leleh, karena chips itu biasanya udah diformulakan untuk vegetable. Gitu. Ini aku pakai chips yang kalutnya lumayan gede. Dia aku pertur juga. Nah, terus ada cookies. Ya aku pakai yang warna biru tuh. Oreo aman ya? Di Aman. di pit aman ya? Nggak kelihatan ya, nggak ada kameranya. Iya. Kebetulan kamera nggak ada, mungkin tante mau naik ke atas panggung boleh. Boleh. Ini tuh aku pertama Kan mungkin tante mau menggantiin saya MC juga boleh. Nggak bisa kalau MC. Ya udah jangan bisa, Kayak gini. jangan kebanyakan bisanya ya. biasanya ada yang benar-benar mau ditunggu dulu sampai dingin. Tapi kalau misalkan aku sih, kalau aku udah yakin saat gula sama telurnya itu udah larut, itu nggak perlu karena bakal keluar juga. Oke. Ini udah siap panggang nih. Udah siap panggang, jadi tinggal dipanggang aja. Baiklah, dan tentunya sore hari ini kita menggunakan oven dari Oxon. Bagus sekali, panasnya merata atas bawah semuanya ya. Oke, panas ya. Panas ya. Ini berapa tahun? Nah, ini kurang lebih 30 menit, tapi ini aku Oke. setting 20 menit dulu ya. Ini kan ada timernya. Mungkin pakai handphone aja. Kayaknya itu stay on. Bisa sih. Nah, dah. Ya, 20 menit dulu, nanti kalau misalkan emang masih belum, itu kita tambahin lagi 10 menit. Oh gitu, boleh. Iya, boleh. Boleh. Nah, sekarang mungkin udah bisa coba kali ya, icip-icipnya sambil nunggu. Mau coba sekarang? Boleh kali ya? Boleh. Diterin ya. Boleh, silakan TVO. Jangan dicoba. Ya, MC coba dulu. Boleh, aku mau coba yang Milo ah. Milo, ya Milo. Ya. Ya, jatuh. Aku punya lagi. Mana jatuhnya? Deket om. Ya, yang ini aja ya, boleh Iya, ya. boleh. Baru. Dia ada bungkusnya kok. Happy banget karena gue mau makan yang Milo ya. Malah jatuh. Ya, oke. Lucu banget, kamu mau Milonya? Oh, mau. Filenya. Nih. Aku mau coba browniesnya dulu ya, Chef. Boleh, silakan. Misalkan kurang pahit, bisa tambahin cocoa powdernya, atau manisnya kurang. Biasanya aku soalnya nggak begitu suka manis sih, jadi aku kurangin dari resep. Biasanya kalau resep itu aku modifikasi lagi. Ini menurut aku manisnya udah pas. Manisnya udah pas. Manisnya udah pas. Cuma agak kemanisan karena aku lihat Oh, Chef. aduh, gitu. Oh iya. Aduh, Iya, iya. aduh.
Ini manisnya pas nggak enak karena kan kadang-kadang banyak banget brownies yang bikin enak. Bikin terlalu Ya, manis karena gitu kalau ya. manis ini pas. Terus teksturnya juga lembut karena biasanya agak ada supaya keras brownies panggang. Brownies panggang. Jadi Iya. ini masih basah sih dalamnya. Tadi waktu aku lihat tuh masih basah, masih lembab. Nah itu fungsinya dari minyak juga. Jadi kalau misalkan mau diganti nih dari resepnya, mau diganti full butter boleh nggak? Boleh. Tapi kalau minyak itu berfungsi untuk kelembaban karena kan titik bekunya dari minyak itu lebih tinggi ya daripada si butter. Kalau butter kan di suhu ruang tadi dia resep ya. Tapi kalau minyak kan enggak, dia tetap cair. Nah makanya kalau di suhu ruang dia akan tetap tetap lembab karena si minyak itu. Oke. Ini enak banget sih, Chef. Oke, terima kasih. Jadi gampang ya untuk di rebake di rumah. Kalau misalkan bahan-bahannya itu akan mempengaruhi juga hasil akhir. Misalkan coklat yang dipakai, butter yang dipakai itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau emang mau brownies yang enak banget, itu pakailah coklat-coklat yang berkualitas Yang bagus. gitu, yang bagus gitu. Kalau butter yang mau lebih wangi, itu bisa juga dari cocoa powder dan si butternya itu. Nah, enak banget. Kurang lebih untuk demonya sudah selesai. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget. Boleh mungkin ada yang mau bertanya nggak? Karena nanti ini sih setelah udah jadi nanti udah tinggal dihias aja kayak yang tadi diiterin. Udah habis itu nanti tinggal dijual. Dibagi. Ya, dijual. Biasanya kalau dijual kalau yang ini berapa? Itu tergantung bahan lagi ya kembali ya. Tapi rata-rata di harga 80 sampai dengan 120 ribu itu tergantung bahan yang dipakai. Biasanya 80 sampai 120 ribu. Iya, terlalu. Wah, ini dunia percuanan sedang bergejolak ya. Cuan banget karena tuh untuk bahan bakunya sendiri aku pernah hitung di kisaran 30 ribuan. Untuk bikin tadi? Iya. 30 ribu. Wow. Jadi cuan banget ya, 30 ribu untuk bahannya. Terus kemudian dijualnya itu di harga 80 ribu sampai 120 ribu gitu. Karena kalau Oke. yang premium itu biasa 100 ribuan kalau yang Luar biasa, jadi sangat rekomendasi ya untuk percuanan. Tentunya memang ya di pameran kali ini by Infinite Event Organizer di Emporium itu memang banyak sekali ide-ide tips berbisnis. Karena tentunya yang datang ke sini selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga bisa memberikan inspirasi-inspirasi untuk bisa mencari peluang-peluang bisnis ya. Keren banget. Jadi dengan modal 30 ribu bisa dijual 100 ribu. Jadi cuan 70 ribu. tapi kan usahanya kalau bikin pastry itu lebih besar ya, effortnya dibandingkan kalau cooking. Karena kalau misalkan pastry itu, misalkan kita salah nimbang sedikit, itu hasilnya tuh bisa jadi gagal gitu. Kalau misalkan masakan, misalkan kurang garam, itu bisa kita tambahin. Kalau asinan kita tambahin kentang, banyak trik-triknya. Tapi kalau misalkan pastry itu sedikit sekali triknya gitu. Jadi memang nggak harus akurat ya. Betul, dari Harus cermat. pertimbangan caranya gitu. Kayak misalkan metodenya tadi di awal itu gula sama telurnya nggak larut. Kalau kita udah terlanjur masukin tepung terigu, ya udah. Udah ya, selesai ya. Biasanya mungkin hasil akhirnya kayak gulanya masih ada di dalam adonan, kayak masih mengkristal gitu. Oh, jadi berdampak sekali. Kamu udah cobain, Adek? Gimana rasanya? Udah cobain, enak. Enak? Oh, enak, syukurlah. Alhamdulillah. Keren. Boleh dong sekali kita tepuk tangan dong buat chef. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Boleh. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Yang mau nanya nanti dapat brownies lagi. Ayo. Siapa yang mau nanya lagi? Mau nanya Adek? Adek mau nanya apa? 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 Nggak nanya. Mau ngapain kak? Iya. Kamu bingung ya mau ngapain ya? Oh, awetnya berapa lama? Awetnya berapa hari? Kalau Oke. suhu ruang? Kalau aku sih saranin kalau di suhu ruang itu 3 sampai 4 hari. Biasanya kalau di rumah itu sih udah habis ya 1 hari. Iya. Apalagi kalau di rumah saya ini. Iya. Kalau misalkan ini tuh 3 sampai 4 hari di suhu ruang, tapi kalau misalkan mau lebih awet itu di 7 hari. Kalau pastry itu biasanya umurnya segitu. Gitu. Kalau Oke. cake yang ada Tapi creamnya- kalau dijual kasih pengawet nggak usah dong. Oh nggak usah, karena kalau pengawetnya itu sebenarnya nggak bagus ya kalau misalkan untuk kita jual makanan ya. Karena kalau misalkan makanan yang manis itu biasanya dia tuh awet karena gula sendiri kan pengawet alami. Oh. Nah cuma kan
ini yang bikin gak awetnya karena ada apa sih? Ada telurnya, terus kemudian ada butternya. Di butter itu kan ada dairy-nya itu, dan itu yang bikin gak awet gitu. Oke, jadi memang nggak usah lah ya pakai pengawet ya. Karena biasanya kalau brownies sendiri beli sehari juga udah habis. Iya, betul. Sehari dari sini lep gitu ya. Mungkin diadakan lomba makan brownies ya. Ya, tapi termasuk kalau ngebukain Millennium-nya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Chef Syabir. Keren banget, thank you banget. Ini tips-tipsnya juga banyak banget ya. Ini Chef baik banget loh. Jarang nih yang mau ngasih tips-tips, tapi Chef udah ngasih tips-tipsnya every single detail. Itu keren banget. Dan juga hari ini resepnya juga dibagi juga sama Chef ya. Iya. Jadi ini boleh nanti langsung diminta difoto juga boleh ya. Kalau misalnya yang nggak mau bawa kertasnya, boleh difoto, nanti langsung boleh diterapin di rumah ya Chef ya. Di rebag aja. Bisa di rebag langsung ya. Jangan lupa mungkin bisa tag Instagramnya Chef. Apa Instagramnya Chef? Sabila, S-A-A-B-I-L-A-D. S-A-A B-I-L-A-D. S-A-A-B-I-L-A-D Sabila. Iya, Sabila. Sabila ya, boleh di tag nanti kalau udah di rebag ya. Oke deh kalau gitu, hari ini juga thank you banget untuk Golden dan juga Oxon yang udah ngasih mixer dan juga ovennya. Pennya juga keren banget, unyu-unyu sekali. Thank you sekali lagi untuk Chef Sabila. Semoga nanti ini bisa menjadi peluang bisnis dan ide kita juga untuk bisa mengembangkan dan menambah cuan. Iya, karena itu tentunya paling penting. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, tentunya boleh langsung mampir ke pameran by Infinity Organizer, homeware, kitchenware, table, dan semuanya ada di sini. Dari pertama gerbang rumah dibuka sampai semua ruangan, semuanya ada di sini loh Chef. Dan ini berlangsung sampai 6 Agustus dan akan banyak undian juga yang akan diundi tanggal 6 Agustus. Jadi belanja terus, tingkatkan transaksinya. Datang langsung ke meja event organizer-nya karena akan dapatkan 1 kupon undian per 500.000. Dan tentunya diskon semua produk di sini up to 70%. Luar biasa sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Chef Samir. Thank you Chef. Oke, tapi masih nunggu ovennya ya. Masih nunggu ya. Ini ngomong-ngomong aku lirik-lirik ada lagi brownies di sini ya. Boleh ya, nanti kita makan lagi ya. Oke, thank you Chef sekali lagi. Oh, kamu mau lagi adek? Mau? Kasih testimoni dulu dong gimana rasanya tadi. Gimana? Enak. Kamu mamanya mana? Oh, di situ mamanya. Oke. Kamu suka masak ya? Mau yang mana? Mau yang mana? Oh, yang Milo. Boleh. Oke, Chef Sabil kayaknya penyayang anak juga. Iya. Ada nggak hati-hati jatuh dari situ ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Chef Sabil, thank you. Dan stay tune terus tetap di pameran ini ya, Table and Kitchenware Fair 2023. Dan di sini banyak sekali terkait kebutuhan rumah tangga Bapak Ibu semuanya ya. Ada homeware, ada baby juga, ada semuanya lengkap di sini ya. Masih diskon up to 70% sampai 6 Agustus. Stay tune karena sesaat lagi kita juga akan masuk ke sesi berikutnya. Akan ada produk yang luar biasa yang akan dipresentasikan dan ini akan keren banget untuk ibu-ibu semua. Oke, stay tune dan jangan kemana-mana. Thank you.